Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Rahwi Aisyadin, mahasiswa magang 1 dari kampus IAIN Tulungagung. Nah, selamat pagi teman-teman. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Alamin. Nah, pada pembahasan kali ini saya ingin membahas terkait persebaran flora dan fauna di negara ASEAN maupun Asia Tenggara. Oke, kita langsung saja masuk ke slide selanjutnya. Nah, pada PowerPoint kita langsung saja membahas terkait flora. Nah, flora itu adalah tumbuhan. Nah, pengertian flora adalah seluruh jenis tumbuh-tumbuhan di habitat atau daerah tertentu. Sementara fauna merupakan seluruh hewan yang menempati wilayah tertentu. Nah, jadi perbedaan kalau flora itu tumbuhannya yang menempati di daerah tertentu. Kalau fauna itu hewan atau binatang yang menempati wilayah tertentu. Nah, ini kan kita membahas persebaran flora fauna yang berada di kawasan Asia. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada flora. Kawasan Asia Tenggara sebagian besar beriklim tropis dengan curah hujan relatif tinggi dan kondisi tanah yang subur. Hal ini menyebabkan hutan tropis basah dengan berbagai jenis hutan. Jadi yang pertama itu ada hutan homogen, dan yang kedua itu hutan heterogen, dan yang ketiga ada hutan mangrove, dan yang terakhir ada hutan sabana. Nah, itu adalah klasifikasi dari hutan yang tersebar di kawasan Asia. Berikutnya saya akan menjelaskan dari satu persatu hutan tersebut. Jadi yang pertama tadi ada hutan homogen. Bisa dibilang kalau hutan homogen dari segi bahasanya, homogen itu berarti terdapat salah satu tumbuhan yang berada di hutan tersebut. Semisal contoh itu hutan jati maupun hutan pinus seperti kayu-kayuan. Nah, homogen jadi yang satu jenis itu hanya tumbuhannya, tapi juga banyak sekali hewan-hewan yang berada di hutan homogen itu. Namun tumbuhannya cuma satu jenis saja, semisal hutan jati maupun hutan pinus. Dan yang kedua yaitu ada hutan heterogen. Nah, hutan heterogen itu adalah lawan kata dari homogen. Kalau homogen tadi terdapat salah satu jenis tumbuhan yang berada di hutan itu. Namun kalau heterogen itu memiliki banyak variasi tumbuh-tumbuhan yang berada di lokasi hutan tersebut. Nah, di Indonesia sendiri hutan heterogen itu menguasai 60% wilayahnya. Jadi paling besar di wilayah Indonesia itu adalah hutan heterogen. Jadi banyak banget hutan-hutan di sana, jenis-jenis tumbuh-tumbuhannya dan berbagai jenis hewan-hewannya atau faunanya. Nah, itu perbedaannya dari antara homogen sama heterogen. Dan yang ketiga yaitu ada hutan mangrove. Nah, hutan mangrove biasa kita ketemu di daerah bibir-bibir pantai. Semisal kalau di daerah sini pasti kita bisa melihatnya. Kita bisa mengunjungi pada pantai di daerah Trenggalek. Nah, di situ ada kawasan hutan mangrove yang dijadikan sebagai kawasan wisata juga. Nah, sekitar itu. Dan yang terakhir itu ada sabana. Nah, kalau hutan sabana itu biasa kita temui di daerah Nusa Tenggara Timur. Nah, jadi kondisi hutan sabana itu hutannya yang didominasi oleh rerumputan. Ya, ada sekelumit tumbuh-tumbuhan, tapi itu jarang. Jadi yang paling besar, yang paling mendominasi, yang paling banyak itu adalah rerumputan di hutan sabana ini. Nah, biasa ditemui di daerah Nusa Tenggara Timur. Biasanya untuk angon binatang, misalnya sapi banyak yang diangon di kawasan hutan sabana. Terus menggembala domba dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut slide berikutnya.
Nah, di sini kita langsung masuk pembahasan fauna, hewan atau binatangnya. Fauna persebarannya terpengaruh oleh persebaran flora dan sejarah geologinya. Jadi persebaran binatang maupun hewan ini itu dipengaruhi dari persebaran tumbuhannya. Jadi semisal hewan itu kan pasti mencari makanannya. Semisal kalau hewan yang dia menyukai rerumputan, pasti dia juga bermukim di daerah hutan sabana. Tapi kalau hewan itu suka biji-bijian, buah-buahan, dan pohon-pohon, mohon maaf, maksudnya pohon-pohon yang rindang seperti itu, maka itu akan berada di kawasan Asiatis yang daerah barat, istilahnya seperti itu. Jadi persebaran hewan maupun binatang itu juga dipengaruhi oleh tumbuh-tumbuhannya, karena tumbuhan juga sebagian besar mengandung makanan bagi hewan-hewan tersebut. Nah, dan yang terakhir itu juga dipengaruhi oleh sejarah geologinya. Sejarah geologi, struktur permukaan tanah maupun bumi maupun sejarahnya. Istilah seperti itu. Nah, khusus di Indonesia terbagi menjadi 3 zona. Zona yang pertama yaitu zona barat, kawasan Asiatis, dan zona tengah yaitu zona peralihan. Zona timur merupakan zona Australis. Nah, jadi untuk membedakan faunanya, hewan maupun binatangnya, kalau di zona Asiatis itu hewan-hewannya cenderung lebih besar. Semisal contoh harimau Sumatera, terus gajah, terus badak bercula satu yang berada di kawasan Swaka Marga Satwa di ujung kulon. Nah, itu. Terus kalau zona tengah itu biasa contoh hewannya cenderung lebih kecil daripada zona Asiatis. Contohnya anoa. Nah, anoa itu bentuk tubuhnya menyerupai sapi maupun kerbau tapi lebih kecil. Postur tubuhnya lebih kecil gitu ya. Seperti itu. Nah, dan yang terakhir yaitu ada zona timur Australis. Jadi kalau di zona timur ini cenderung hewan-hewannya sangat kecil dibanding zona peralihan maupun Asiatis. Jadi kalau kita ukur parameternya dari zona dari barat hingga ke timur itu semakin mengecil hewan-hewannya seperti itu. Seperti kalau di Australia kita bisa menemui koala, terus kanguru lebih kecil seperti itu, beda daripada kalau kita bedakan dari zona Asiatis itu yang sana ada gajah juga, ada badak juga, itu seperti itu. Oke, kita langsung saja masuk slide berikutnya. Nah, jadi perpindahan antar zona itu dibatasi oleh garis kayal. Nah, di Indonesia itu terbagi di antara dua garis. Yang pertama adalah garis Wallace yang memisahkan zona Asiatis dengan zona peralihan, dan yang kedua yaitu garis Weber untuk memisahkan zona peralihan dengan zona Australis. Jadi itu. Oke, ini yang terakhir. Tempat keberadaan tipe fauna di ASEAN khususnya pada Asia Tenggara. Jadi kalau Asiatis itu di kawasan benua Asia, jadi meliputi Myanmar, Kamboja, Laos, Vietnam, Singapura, dan Indonesia bagian barat, sebelah barat, Thailand, dan Brunei. Jika zona peralihan, maka berada di kawasan peralihan, khususnya pada wilayah Filipina dan Indonesia bagian tengah. Dan yang terakhir, pada zona Australis itu di kawasan Indonesia Timur, Timur Leste, dan Australia. Seperti itu. Nah, mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat khususnya bagi diri kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Oke, terima kasih teman-teman atas waktunya. Semoga lancar. Oke, see you next again.